yang menyatakan bahwa sel merupakan unit dasar dari kehidupan. Selanjutnya, yaitu sejarah sel. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1635–1705 yang menyatakan bahwa pada sel terdapat irisan gabus yang berbentuk kamar-kamar kecil seperti penjara sehingga disebut dengan sela atau kamar kecil. Yang kedua, sejak ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek, penelitian tentang sel berkembang pesat. Dan yang terakhir, menjelang abad ke-20 banyak ditemukannya berbagai struktur sel atau bentukan di dalam sel. Selanjutnya ada jenis-jenis sel. Sel memiliki dua jenis, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Selanjutnya adalah fungsi sel. Fungsi sel yang pertama adalah menghasilkan energi, yang kedua mensintesis protein, yang ketiga mengatur aktivitas sel, berupa sel dapat mengatur aktivitas melalui proses pengaturan genetik. Yang ketiga, menghancurkan zat-zat yang tidak diinginkan oleh sel. Selanjutnya ada struktur dan fungsi sel. Yang pertama, ada membran sel yang berfungsi untuk mengatur apa yang masuk dan keluar dari sel dan berfungsi untuk melindungi sel dari lingkungan luar. Yang kedua, ada sitoplasma yang berfungsi untuk mengisi sel yang mengandung organel dan molekul yang diperlukan untuk menghasilkan proses seluler. Yang ketiga, ada organel yang berfungsi untuk melakukan berbagai fungsi seluler seperti menghasilkan energi. Dan yang terakhir adalah inti sel atau yang disebut dengan nukleus dengan fungsi mengatur aktivitas sel yang mengandung informasi genetik yang diperlukan untuk proses seluler. Oke, selanjutnya ada organel sel. Organel sel adalah struktur-struktur kecil di dalam sel memiliki fungsi spesifik yang terdiri dari inti sel, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma atau RE, aparatus Golgi atau badan Golgi, lisosom, sentriol, vakuola, kloroplas, dan juga periksom. Di sini ada siklus sel. Siklus sel terbagi menjadi dua macam, yaitu pembelahan langsung dan pembelahan tak langsung. Pembelahan langsung itu merupakan pembelahan biner, sedangkan pembelahan tidak langsung merupakan sintosis dan meiosis. Baik, apa yang dimaksud dengan pembelahan biner? Pembelahan biner merupakan reproduksi aseksual dari sel tunggal eukariotik yang biasanya seperti amuba yang melibatkan mitosis. Selain itu, organisme prokariotik seperti bakteri juga berproduksi dengan pembelahan biner. Meiosis merupakan pembelahan sel-sel tubuh yang terjadi pada sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki inti sel. Sedangkan meiosis merupakan pembelahan sel gamet, di mana ditandai dengan dua tahap pembelahan sel. Dan sel akan dihasilkan tidak identik atau induk dengan jumlah kromosom setengah dari induk.